Halo, salam jumpa pemirsa. Agropelita News kembali hadir menyapa Anda edisi hari ini, Senin 9 Oktober 2023. Selain dua berita tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual lainnya. Bersama saya Elfrina Rahma, berikut kita simak bersama Agropelita News selengkapnya. Pemirsa, mengawali Agropelita News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Maraknya pemberitaan tentang bully atau perundungan yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir. Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Kabupaten Malang gelar workshop peran pendidikan dalam mencegah bully di sekolah. Menandai hari ulang tahun PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia ke-78 dan Hari Guru Nasional, PGRI Kabupaten Malang gelar seminar dengan tema peran pendidik dalam mencegah bullying di sekolah. Kegiatan dilaksanakan di Gedung PGRI Jalan Raya Bakisaji, Kabupaten Malang pada Senin 9 Oktober 2023 dengan diikuti perwakilan guru yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Dalam acara yang dibuka, Bupati Malang ditekankan supaya guru bisa menjalankan kewajibannya dengan baik dan etika sesuai dengan kode etik guru di Indonesia. Dalam hal ini, Bapak dan Ibu pendidik hendaknya memiliki metode yang terencana untuk mencegah dan menangani perilaku bullying. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Malang, Dwi Sucipto, mengatakan kegiatan ini dinilai sangat mendesak dengan maraknya pemberitaan tentang bullying yang terjadi mulai tahun 2018 hingga hari ini. Kasus bukan saja antar siswa, namun siswa terhadap guru, guru kepada siswa maupun orang tua terhadap guru. Menurut Dwi Sucipto, sebelum seminar dilakukan, PGRI Kabupaten Malang sudah melakukan lebih dahulu pembinaan ke masing-masing cabang yang ada di kecamatan, baik ASN maupun P3K, dibekali terkait peningkatan disiplin dan peningkatan yang lain. Salah satu yang kita utamakan hari ini adalah seminar sehari terkait dengan stop bullying. Jadi melihat maraknya pemberitaan mulai tahun 2018 sampai dengan hari ini, baik itu antar siswa, siswa kepada guru, guru kepada siswa, orang tua siswa kepada guru. Inilah yang melatar belakangi kenapa
ini menjadi sesuatu yang sangat mendesak. Dan ini pun sebelum ini sudah kita dahului dengan pembinaan ASN. PGRI Kabupaten Malang hampir tiap hari ini dalam bulan Oktober ini kita turun ke masing-masing cabang kecamatan itu. Diundanglah di sana pegawai negerinya plus P3K. Itu kita bekali terkait dengan satu, peningkatan disiplin, yang kedua adalah peningkatan pelaksanaan kewajibannya. Jelas tadi kami sampaikan pula bahwa kami bersama kepala dinas sudah turun untuk meningkatkan kedisiplinan, terus mengingatkan kewajiban pegawai, terus kalau PGRI di samping itu juga memberikan pembekalan tentang etika, ya, terus juga gaya hidup, sampai macam-macam lah itu waktu yang kita turun. Tapi yang utama adalah bagaimana guru-guru ini menjalankan kewajibannya dengan baik, dengan etika, dan sesuai dengan kode etik guru Indonesia. Dengan kegiatan ini diharapkan bisa mencegah bullying atau perundungan kepada siapapun di lingkungan sekolah. Untuk itu perlu adanya upaya dari berbagai pihak untuk mengatasi kasus bullying yang terjadi di sekolah. Salah satunya yaitu peran para pendidik dalam membimbing, menasehati dan mengarahkan siswa pada hal positif yang bermanfaat untuk kehidupannya di masa depan. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Bacawa Pres Muhaimin Iskandar hadir dalam acara Jalan Sehat bersama Amin di Kota Malang pada Minggu pagi. Ribuan simpatisan Amin berkerumun memadati sepanjang Jalan Ijen rebutan tegur sapa dengan Caimin. Cawapres Muhaimin Iskandar hadir dalam acara Jalan Sehat bersama Amin di Kota Malang Minggu pagi. Ribuan simpatisan Amin berkerumun memadati sepanjang Jalan Ijen untuk rebutan tegur sapa dengan Caimin. Muhaimin Iskandar datang bersama sang istri ke Jalan Ijen, Simpang Balapan Kota Malang. Kedatangannya disambut hangat oleh ribuan warga Malang yang simpati dengan Muhaimin. Caimin dalam sambutannya mengatakan bahwa Indonesia butuh perubahan dan pembaharuan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Salah satunya dengan pendidikan yang baik dan ketersediaan lapangan kerja yang cukup. Imin yakin bersama Anies Baswedan, dirinya berjanji akan memberikan pendidikan yang layak dan berkualitas kepada seluruh warga. Dengan pendidikan dan SDM yang baik, maka masalah pengangguran dapat teratasi dengan mudah. Abang tahu nggak? Kita butuh apa? Nah, perubahan itu ada 3 cara. Yang pertama, merubah niat pemerintah supaya tulus ikhlas dan mengabdi. Setuju? Rakyat harus dirubah nasibnya secepatnya. Amin. Yang ini kurang banter. Yang ini kurang banter. Yang sebelah sana, amin. Yang paling sana, amin. Yang paling atur, amin. Caimin menutup acara dengan mengajak ribuan simpatisannya untuk bersolawat mengharap ridho Tuhan dalam kontestasi Pilpres 2024. Dijadwalkan Imin akan menghadiri serangkaian acara kepartaian lain yang ada di Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali. Untuk itu tetaplah bersama kami di Agropelita News. Beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV.
teman-teman Agropolitan Televisi dan Dinas Pendidikan Kota Batu berkolaborasi menghadirkan guru yang hebat dari berbagai sekolah di Kota Batu. saksikan Ada Kelas di ATV secara live Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat. mulai pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Semangat belajarnya ya! Sampai jumpa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolitan News. Kita lanjutkan ke informasi lainnya. Nantinya keanggotaan tim persiapan rencana lelang proyek pengelolaan parkir tepi jalan umum diharapkan dari dinas terkait dan juga pemerintah daerah, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan pihak dari luar untuk menjadi bagian tim tersebut. Nantinya keanggotaan tim persiapan rencana lelang proyek pengelolaan parkir tepi jalan umum diharapkan dari dinas terkait dan juga pemerintah daerah, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan pihak dari luar untuk menjadi bagian tim tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Didik Mahmud bahwa terkait anggota nantinya yaitu dari Dinas Perhubungan Kota Batu, bagian pemerintahan, ULP, bagian hukum, inspektorat dan juga sekretaris daerah ataupun asisten yang membidangi hal tersebut. Selain itu tidak menutup kemungkinan bahwa pihak di luar instansi pemerintah Kota Batu juga bisa menjadi bagian tim persiapan lelang proyek pengelolaan parkir tepi jalan oleh pihak ketiga. Didik Mahmud juga menambahkan bahwa bila tidak dibentuk tim, tidak bisa berharap kepada SKPD saja. Hal ini dikarenakan perlu adanya tim khusus yang berfokus dalam persiapan lelang tersebut, sehingga dapat memutuskan langkah-langkah yang diambil ke depan. Rekomnya tim itu terdiri dari siapa saja, Pak? Ya, yang jelas di sub ya, terus pemerintahan ya, terus ULP tadi ya, terus bagian hukum ya, inspektorat ya, terus mungkin sekda dan asisten yang membidangi. Atau yang tambah pihak di luar instansi kita nggak ada masalah, Karena lek gak dibentuk tim mas gak iso jaga no SKPD kan rumpet tuh, tim kan kayak panitia khusus gitu loh, pansus, tim khusus untuk membahas ini, membedah ini, memutuskan ini langkah-langkah gimana. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Ya, pemirsa, awal tahun menjadi target pelaksanaan rencana lelang proyek pengelolaan parkir tepi jalan umum oleh pihak ketiga. Untuk itu, Komisi C DPRD Kota Batu berharap adanya persiapan baik dari tim maupun dinas terkait untuk mempersiapkannya. Awal tahun menjadi target pelaksanaan rencana lelang proyek pengelolaan parkir tepi jalan umum oleh pihak ketiga. Untuk itu Komisi C berharap adanya persiapan baik dari tim maupun dinas terkait untuk mempersiapkannya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Didik Mahmud menyampaikan bahwa terkait dengan rencana lelang proyek pengelolaan parkir tepi jalan umum oleh pihak ketiga yang ditargetkan dimulai pada awal tahun 2024, yang mana nantinya lelang tersebut sesuai jadwal akan dimulai pada bulan Maret 2024, tetapi ternyata pada bulan Januari 2024 harus sudah clear, yang mana dengan waktu sekitar 3 bulan, yaitu mulai Oktober, November, dan Desember akan dipakai oleh tim untuk mempersiapkan proses lelang tersebut. Didik Mahmud sendiri yakin bila serius dilaksanakan oleh tim dan dinas terkait, maka persiapan lelang rencana proyek pengelolaan parkir tepi jalan umum oleh pihak ketiga akan terlaksana, di mana semuanya dilakukan demi Kota Batu. Lelang itu, kalau menurut jadwal yang disampaikan tadi kan dari Maret bukan, ternyata Januari itu harus sudah clear lah. Nah, jadi waktu Oktober, November, Desember 3 bulan, 90 hari ini dipakai tim untuk memutuskan dan menganalisa itu tadi. Tujuannya ngono itu. Lalu asumsinya Bapak sendiri apakah dalam 3 bulan ini tim ini bisa berjalan atau tidak? Kalau serius ya. Kalau serius ya. Karena ini demi Kota Batu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Ya, pemirsa, Agropolitan News akan kembali usai jeda. Untuk itu tetaplah bersama kami.
selendang sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang sari, dijamin Selendang sari, dansa semasa. Menjemput hikmah, berbagi tausiah. Berapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapkan alhamdulillah. Mengawali hari dan menemani saat senja Sing tiba. mati-mati niku jare Kanjeng Nabi kepingin balik urip malih. Sak perlu kepingin sujud nang Gusti Allah. Jadi kula jenengan iki nek pas sujud, alhamdulillah seiso sujud. Kami sajikan program Cahaya Hati Penyejuk Rohani dalam Bingkai Hati, hanya di ATV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolitan News. Kita lanjutkan ke dunia olahraga. Ratusan pesilat se-Jawa Timur turut serta dalam Kejuprov PSHT 2023 yang diselenggarakan di Kota Malang, Jawa Timur. Dalam event tersebut, peserta berkompetisi untuk menjadi pesilat terbaik se-Jawa Timur. Sejumlah 750 pesilat persaudaraan Setia Hati Ternate 2023 saling beradu ketangkasan dan silat dan jurus. Seluruh peserta berasal dari basis utama PSHT di Jawa Timur seperti Surabaya, Tuban, Bangkalan, Sampang, Sidoarjo, Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Untuk kategori yang dipertandingkan diantaranya usia dini, pra-remaja, remaja, dan dewasa. Sedangkan kelas yang dipertandingkan diantaranya tanding mulai kelas A hingga kelas C. Juga ada kelas seni yaitu seni tunggal, seni ganda, seni beregu, dan solo kreatif. Digelar selama 3 hari di Malang, turnamen ini selain guna menambah jam terbang para atlet, juga sebagai sarana menjaring bibit baru potensial yang ada di Jawa Timur. Oke, terima kasih. Jadi pada dulu semuanya, khususnya cabang seluruh Jawa Timur dan adik-adik yang peserta prestasi dalam kejuaraan PSHT Nomor Jatim pada tahun 2022 ini, karena kekangenan adik-adik semuanya untuk mengadakan bertarung di arena Islam mengejar prestasi ini adalah kesempatan yang sangat baik. Pemprov mengadakan kegiatan ini untuk menjaring prestasi pada seluruh warga PSHT khususnya yang akan ikut bertanding di sini untuk diharapkan bisa menjadikan momen prestasi yang awal dan untuk mencapai puncak masuk kejuaraan dunia, kejuaraan nasional, sehingga diharapkan atlet-atlet PSHT dari Jawa Timur bisa memberikan semangat dan prestasi kepada provinsi pada umumnya dan negara pada khususnya. Sementara untuk kejuaraan Provinsi Pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Ternate PSHT Jawa Timur tahun 2023, pertandingan menggunakan peraturan pertandingan baru yakni hasil Munas IPSI tahun 2022. Dari Kota Malang, Dion Arista, Newspot ATV melaporkan.
Pemirsa, bagaimana menjadi vlogger sukses di Amerika? Adalah Muhammad Hidayat, diaspora Indonesia asal Semarang di Los Angeles, California. Memiliki 800.000 pengikut di kanal YouTube, berpenghasilan ribuan dolar setiap bulan. Menurutnya, kunci keberhasilan menjadi seorang vlogger yakni berani keluar dari zona nyaman. Dan berikut informasi selengkapnya dari VOA. Awalnya tuh pengen mengabadikan momen-momen tuh. Aku suka keluar kota, lalu suka bikin video tentang makan. Pengen mengabadikan momen tertentu nih. Jadi kelak anakku bisa nonton, aku pernah kesini, tapi malah jadi kebelabasan. Ternyata banyak pengikut yang suka dengan video-video konten kreator Emi Hidayat kayak gitu. Berawal dari keinginan bersahaja 3 tahun lalu itu, Muhammad Hidayat kini menjadi vlogger yang sukses di Amerika. Pengikutnya di kanal YouTube sudah 778.000 dan kantongnya pun lumayan tebal dari monetisasi vlognya. Untuk rata-rata sekarang per bulan itu sekitar 4.000, 5.000 atau 6.000 lah average-nya. Ya, $6.000 untuk per bulannya. Tapi untuk tertingginya itu sampai 12.000 per bulannya. Halo guys, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di video vlog Emi Hidayat. Kucuran dolar sebesar itu tidak datang seketika. Pertama bikin video, hanya ditonton puluhan orang, itu pun katanya teman-teman sendiri. Jadi aku beli jagung. Ia terus membuat video, tak pedulikan berapa banyak yang ngeklik. Sekitar 1 tahun lalu, ia bertandang ke Las Vegas dan ngevlog dari kota judi ini. Dan videonya pun menjadi viral, ditonton jutaan orang. Setelah itu, ngevlog soal tunawisma di Los Angeles yang juga viral. Banyak teman-teman yang mengira Amerika tuh wah atau megah. Dan aku suka jalan ke sisi lain nih, kayak video di homeless, lalu ke pasar tradisional. Jadi tentang sisi lain tuh ternyata masyarakat Indonesia lebih suka dengan video sisi lain seperti itu. Keberhasilan Hidayat membuat bangga Mike Cahyati, diaspora Indonesia yang punya usaha kopi ini. Yang pertama karena mungkin enak dilihat, jadi itu udah pasti kan ya. Jadi dan dia juga cara komunikasinya juga ringan, tapi ya informatif itu. Jadi kayak dia kan kasih tahu kan ini apa dan konsisten deh ya. Dia kan keluarin video terus. Jadi kayak menurut aku sih itu kuncinya juga gitu. Hidayat yang tinggal di Los Angeles ini mengaku belajar otodidak untuk menjadi vlogger, baik itu mengoperasikan kamera maupun mengedit video. Dan ternyata katanya untuk menjadi vlogger tidak juga harus pandai bicara seperti dibayangkan banyak orang. Sebenarnya aku tipikal orang pendiam nih. Bahkan orang tua dan teman-temanku pun juga kaget. Ternyata aku bisa ngobrol di depan kamera seperti itu, bisa cerita seperti itu. Jadi aku coba keluar dari zona nyamanku dan akhirnya bisa bikin video harus A. Jadi bisa seadanya kayak gitu. Misalnya di kota ini aku mau bikin video apa aja bisa berubah sih kayak gitu sih. Jadi tidak menentu. Jadi sekarang ini aku lagi ada di tempat kerjaan aku. Meski penghasilan cukup besar, pemuda asal Semarang ini belum menjadikan vlogger sebagai pekerjaan penuh. Jadi aku kerja di kafe juga. Kalau bener-bener ada waktu full dan aku bisa keluar kota semuanya, mungkin aku bisa full di YouTube. Tapi kedepannya mungkin seperti itu. Tapi belum bisa tahu juga sih. Masih ada sekolah dan mungkin kan nggak mungkin kita bakal fokus di media aja, sosial media seperti itu sih. Banyak diaspora Indonesia menjadi vlogger di Amerika, membuat konten tentang pengalaman hidup untuk pengikut mereka di Indonesia. Ada yang gagal, ada yang berhasil berkat keuletan, percaya diri, dan berani keluar dari zona nyaman seperti Hidayat. Dari Los Angeles, Supriyono, Virginia Gunawan, Haryatna Budianto, VOA. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali. Untuk itu tetaplah bersama kami di Agropolitan News. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari.
Selendang Sari, Damsa Setmasa. Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pemirsa, beredar unggahan di media sosial Instagram yang memuat informasi lowongan pekerjaan di Puskesmas Baturasa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka untuk mengisi posisi sebagai staf kantor, staf admin, asisten lab, dan juga office boy. Apa iya Puskesmas Baturasa membuka lowongan pekerjaan? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Beredar unggahan di media sosial Instagram yang memuat informasi lowongan pekerjaan di Puskesmas Baturasa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka untuk mengisi posisi sebagai staf kantor, staf admin, asisten lab, dan office boy. Apa iya Puskesmas Baturasa membuka lowongan pekerjaan? Kepala Dinas Kesehatan atau Kadinkes Kabupaten Bangka Dr. Ten Suyanti memastikan informasi lowongan pekerjaan Puskesmas Baturasa adalah hoax. Faktanya, Kadinkes Kabupaten Bangka Dr. Ten Suyanti menegaskan bahwa pihaknya saat ini belum melakukan perekrutan pegawai, baik di lingkungan kantor dinas maupun di Puskesmas. Terkait proses rekrutmen secara resmi akan diinformasikan melalui website Dinkes Kabupaten Bangka. Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap lowongan kerja yang mengatasnamakan Dinas Kesehatan maupun Puskesmas.
Terlebih apabila pelamar atau kandidat diminta untuk membayar sejumlah uang sebagai syarat pendaftaran. Waduh Sobat News, tetap waspada ya terhadap lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan lembaga masyarakat. Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya? Pemirsa, Mesir kuno salah satu era yang paling menarik dalam sejarah di mana sebuah peradaban para Fir'aun berkuasa. Mesir kuno terkenal dengan piramida dan mumi. Buat Anda yang penasaran dengan Mesir kuno, berikut fakta unik tentang Mesir kuno. Pemirsa, inilah fakta unik Mesir kuno, versi News Fakta dan Unik. Mesir kuno adalah salah satu era yang paling menarik dalam sejarah, di mana sebuah peradaban para Fir'aun berkuasa. Mesir kuno ini terkenal dengan piramida dan mumi. Buat Anda yang penasaran dengan Mesir kuno, berikut pemirsa 5 fakta unik seputar Mesir kuno, versi News Fakta dan Unik. Tidak semua penduduk Mesir kuno dimumikan. Mesir kuno memang terkenal dengan mumi, di mana kebanyakan orang yang meninggal dunia akan diawetkan. Rupanya, tidak semua penduduk Mesir kuno diawetkan setelah mereka meninggal dunia. Mumifikasi di zaman Mesir kuno tergolong praktik yang membutuhkan proses lama dengan biaya yang cukup mahal. Hanya kalangan masyarakat elit yang mampu menjalani praktek mumifikasi tersebut. Diketahui jika panjang perban yang membungkus tubuh mumi bisa mencapai 1,6 km jika direntangkan. Fir'aun Mesir berbadan gemuk. Dalam lukisan-lukisan Mesir kuno, para Fir'aun sering digambarkan bertubuh kurus dan nampak seperti patung. Namun ternyata bukanlah cerminan dari realitas yang sebenarnya. Para ilmuwan pernah memeriksa mumi-mumi Fir'aun dan menyimpulkan bahwa sebelum meninggal, para raja punya kondisi tubuh yang tidak sehat atau mengalami obesitas. Penduduk Mesir menyukai harta karun. Piramida merupakan tempat yang mencolok untuk mengubur harta karun. Kuburan Fir'aun tersebut kerap kali dijarah usai pembangunan selesai. Pada era arkeologi modern, banyak ruangan di piramida yang hampir kosong. Beberapa penjara kuno berhasil mencatat deskripsi harta karun yang mereka dapatkan. Cleopatra bukan dari Mesir. Selain Ramses III dan Tutankhamun, tokoh yang paling terkenal di era Mesir kuno yaitu Cleopatra VII. Tahukah Anda jika Cleopatra ini sebenarnya bukan keturunan bangsa Mesir? Cleopatra memiliki garis keturunan Yunani dan Macedonia. Cleopatra dikenal karena menjadi anggota dinasti Ptolemei pertama yang fasih berbicara dalam bahasa Mesir. Pembangun piramida bukanlah dari budak. Ternyata dalam proses pembangunan piramida tidak ada perbudakan apalagi penindasan. Faktanya, bukti-bukti arkeologis mengungkapkan bahwa piramida Agung Giza dibangun oleh 5.000 pekerja tetap dan 20.000 pekerja sementara. Para pekerja tinggal di kemah yang sudah disediakan di sekitaran piramida. Mereka bekerja sekitar 3 hingga 4 bulan sebelum berganti giliran dan pulang ke rumah masing-masing. Bayaran yang diterima berupa makanan, minuman, dan peralatan kesehatan. Dan itulah pemirsa 5 fakta unik seputar Mesir kuno, versi News Fakta dan Unik.
Dan pemirsa, berikut kami tampilkan informasi perakiraan cuaca untuk edisi esok hari, Selasa 10 Oktober 2023 dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang untuk daerah Malang Raya. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada Agro Pelita News edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elfrina Rahma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Ya.